Kita akan membahas Theory of Investment, bagian dari Macroeconomics. Ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu investasi, kemudian 3 macam investasi itu sendiri, yaitu Business Fixed Investment, Residential Investment, dan Inventory Investment. Belanja investasi atau investment spending ini ditujukan untuk menyediakan standar yang lebih tinggi untuk income di masa yang akan datang. Ada beberapa macam, yaitu 3 macam yang kita kenal, yaitu Business Fixed Investment, Residential Investment, dan Inventory Investment. Business Fixed Investment ini menyediakan sarana untuk produksi, baik itu equipment, bangunan, ataupun apapun ya, yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian Residential Investment itu adalah penyediaan rumah baru yang digunakan orang untuk tinggal maupun untuk atau untuk disewakan atau untuk produksi juga. Kemudian bukan produksi, karena ini adalah residensial ya, untuk disewakan. Kemudian Inventory Investment yaitu penyediaan barang-barang yang yang digunakan untuk produksi, baik itu dari penyimpanan, dalam penyimpanan maupun material atau supply, work in progress maupun finished good ya, barang-barang yang tersedia belum terjual. Nah, dengan demikian fungsi investasi akan bisa dijelaskan melalui karakteristik dari 3 macam investasi ini. Yang pertama adalah Business Fixed Investment, yaitu investasi untuk bisnis, untuk produksi, di mana model neoklasikal ini membahas atau menganalisis benefit dan cost dari capital goods. Jadi ada 2 perusahaan di sini, ada perusahaan yang memproduksi atau yang memproduksi barang dan jasa, dan mereka menggunakan model ini disewa dari perusahaan yang lain. Nah, perusahaan yang lain ini adalah perusahaan rental firm, yaitu perusahaan yang membuat investasi dalam ekonomi. Jadi kita pisahkan ini, perusahaan yang memproduksi dan perusahaan yang menyediakan investasinya itu sendiri. Nah, dari sisi ini kita lihat ada 3 variabel yang berpengaruh terhadap investasi, yaitu marginal product of capital, kemudian suku bunga, kemudian aturan-aturan perpajakan. Pertama kita lihat dari sisi rental price of capital dulu. Dari Cobb-Douglas Protection Function kita tahu bahwa Y atau output itu adalah A kali K pangkat alfa, labor kali pangkat 1 minus alfa. Dari sini kita bisa lihat MPK-nya, marginal product of capital-nya, yaitu alfa kali A kali L per K pangkat 1 min alfa. Ini first differential dari Y-nya tadi ya, marginal product of capital. Nah, karena real rental price itu sama dengan marginal product of capital, jadi harga akan sama dengan marginal product of capital, maka real rental price itu bisa kita samakan dengan MPK, yaitu sama dengan alfa kali A L per K pangkat 1 min alfa. Sehingga ketika kita lihat di sini angkanya, ketika A-nya naik atau better teknologi, maka real rental price-nya akan naik ya kan, karena berbanding lurus. Ketika labor-nya naik, maka real rental price juga akan naik. Ketika capital stock-nya ini berbanding terbalik ya, ketika capital stock-nya turun, maka real rental price-nya akan menjadi naik, ini karena berbanding terbalik dengan kapitalnya. Nah, sehingga titik equilibrium di sini kita lihat dari capital stock dan real rental price-nya. Capital supply-nya ini kita asumsikan masih fix ya, sehingga tegak lurus, tidak terpengaruh oleh real rental price-nya, maka capitalnya akan tetap ya kan ya. Sedangkan capital demand ini, marginal product of capital-nya ini menurun ya kan, semakin tinggi rental price-nya, maka akan semakin rendah capital stock yang diminta ya kan ya, karena harganya menjadi mahal kan. Semakin murah maka semakin banyak capital stock yang diminta.
Nah, ini adjustmentnya di sini ya kan. Nah, yang tadi adalah real rental price. Gimana dengan cost of capitalnya? Cost of capital adalah ini ada 3 hal ya yang ditanggung oleh perusahaan. Bahwa pertama, interest dari pinjamannya untuk ini ya, untuk membeli, untuk modal untuk melakukan investasi tadi, mereka pinjam uang, maka interest dari pinjaman ini akan menjadi beban atau biaya dari perusahaan tersebut. Kemudian cost atau ini ya, dari loss dari penurunan ini ya, penurunan jumlah modalnya tadi ya. Jika ada penurunan harga maka turun, jika ada kenaikan maka akan ada gain-nya ya kan ya. Kemudian yang ketiga adalah depresiasi, penurunan dari produktivitas atau kapasitas dari barang modal yang dia peroleh tadi. Sehingga kita tuliskan ini perusahaan rental ya. Perusahaan rental itu akan menanggung biaya I kali PK, ini interest price-nya ya, interest cost-nya. Kemudian min PK, min delta PK, ini adalah penurunan harga dari barang modal itu sendiri. Plus ini delta PK, ini depresiasinya. Atau kalau kita keluarkan PK-nya, ini PK dikalikan interest dikurangi delta PK per PK plus depresiasinya delta. Nah, ini bisa kita lanjutkan pembahasannya dengan mengasumsikan bahwa kenaikan atau penurunan harga dari barang modal tadi itu sama dengan penurunan atau kenaikan tingkat harga secara umum ya, general ya, atau sama dengan inflasi. Sehingga delta PK per PK ini sama dengan inflasi. Sehingga ketika ini kita gantikan dengan inflasi, I minus inflasi, I minus P, itu adalah real interest rate ya. Real interest rate plus delta plus depresiasi. Sehingga ini ya, cost yang ditanggung oleh perusahaan adalah PK kalikan dengan real interest rate plus depresiasi. Oke, sehingga real cost of capital setelah dibagi dengan tingkat harga jadi seperti ini, PK per P kali R plus delta. Real cost of capital itu cost dari ini ya, dari membeli barang modal atau membuat barang modal dan kemudian menyewakannya dengan ini ya, menyewakannya kepada perusahaan yang produksi tadi. Nah, ketika kita gabungkan tadi real rental price dengan real cost ya, maka kita bisa tentukan ini determinant of investment ya. Investment itu akan tergantung dari profit yang ini ya, profit yang diperoleh ya kan ya. Perusahaan akan memperoleh revenue-nya sebesar R per P tadi ya, real rental price, dan kemudian menanggung biaya real cost-nya PK per P kali R plus depresiasi D. Nah, real profit-nya per unit of capital-nya bisa kita tentukan. Profit itu sama dengan revenue dikurangi cost, maka revenue-nya R per P, cost-nya minus PK per P, R plus delta tadi. Sehingga ketika kita nyatakan bahwa real rental price itu marginal product of capital, maka profit rate itu sama dengan marginal product of capital dikurangi PK per P plus kalikan ya R plus delta. Sehingga perubahan dari capital stock atau net investment itu tergantung dari perbedaan dari MPK dan cost of capital ya kan ya. Jadi ketika MPK-nya marginal product of capital-nya melebihi cost of capital, maka perusahaan akan invest lebih ya kan ya, menambah capital stock-nya. Ketika MPK-nya turun atau lebih kecil daripada cost of capital, maka capital stock-nya akan mengecil. Sehingga bisa kita nyatakan dalam persamaan delta K atau investasi itu sama dengan fungsi dari MPK dikurangi real cost ya tadi ya, PK per P kali R plus delta ya. Jadi IN ini adalah fungsi yang menunjukkan seberapa besar net investment ini berpengaruh terhadap insentif untuk berinvestasi. Nah, bisa kita lihat di sini demand dari investasi ini seperti ini menurun hubungannya dengan real interest rate dengan persamaan
I investasi adalah fungsi I ya, dari MPK dikurangi PK per P kalikan R plus delta. Nah, jadi business fixed investment ini akan naik ketika interest rate-nya turun ya kan, karena ini ya, karena semakin murah ya kan, semakin murah ini R-nya ini semakin murah, sehingga cost of capitalnya atau cost-nya menjadi semakin rendah tadi. Jadi slope downward sloping. Kemudian selain dari suku bunga ini real interest rate, maka akan terjadi shifting dari kurva investasi ini ya, demand atau investasi ini ya. Maka jika marginal product of capitalnya naik, maka akan terjadi penambahan dari investasi ya. Ini contohnya. Nah, jika tadi marginal produknya itu di atas cost of capitalnya, maka capital stocknya akan naik. Ketika cost capital stocknya naik, maka marginal product of capitalnya jadi turun. Atau sebaliknya, jika marginal product of capitalnya di bawah cost of capital, maka capital stocknya akan turun dan marginal product of capitalnya akan naik. Sehingga dalam adjustment ini MPK akan selalu mendekati cost of capital, atau dalam kata lain steady state investment itu akan sama dengan marginal product of capital sama dengan cost-nya ya, PK per P kalikan R tambah delta. Nah, tinggal sekarang speed of adjustment aja, kecepatan penyesuaian aja terhadap steady state ini seberapa cepat ya kan, perusahaan untuk mengatur ya kan ya. Dan ini tergantung juga dari cost-nya, seberapa cepat untuk membangun atau untuk mendeliver atau menginstal modal yang baru. Sehingga ini bisa juga dipengaruhi oleh pemerintah ya kan ya. Jadi pemerintah juga bisa mempengaruhi ini MPK ini, atau mempengaruhi dengan steady state investment ini dengan cara memberikan tax credit. Gimana caranya? Dengan tax credit ini maka biaya atau cost of capital akan menjadi semakin murah. Karena cost of capital jadi murah, maka akan terjadi penambahan capital stock. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi investasi. Konsep yang berikutnya adalah menghubungkan cost of capital ini dengan stock market ya, dengan Tobin skew. Nah, Tobin skew itu menyatakan bahwa Tobin skew itu membandingkan antara market value dari modal yang terpasang dengan replacement cost ya kan. Nah, ini akan tergantung, kata Tobin, net investment ini akan tergantung pada Q-nya ini tadi. Jika Q-nya lebih dari 1, ketika market value-nya lebih daripada 1, maka menggantikan cost of capital itu menjadi menguntungkan ya kan? Atau dengan kata lain, perusahaan akan bisa meningkatkan value dari modalnya dengan menambah kapital. Jadi ketika ini ditambah, maka penambahannya lebih besar, market value-nya akan lebih besar ya kan? Kemudian kalau Q-nya kurang dari 1, maka ketika perusahaan menambah investasi atau replacement cost-nya, maka tambahan market value-nya akan kurang dari ini ya, sehingga perusahaan tidak akan menambah modalnya, sehingga akan membiarkan capital stock-nya ini akan berkurang. Nah, sehingga Tobin skew ini dengan kata lain bisa mengukur future probability ya, expected future probability, dan juga current profitability-nya. Jadi expected future profitability dengan current profitability. Ada dua teori yang menyatakan tentang penilaian ini. Yang pertama adalah efficient market hypothesis, yang menyatakan market price ini atau market price dari saham perusahaan ini akan mencerminkan rational valuation ya kan ya. Rational valuation dari value perusahaan. Mengingat dengan berdasarkan informasi yang ada dan berdasarkan prospek dari perusahaan. Jadi ini full rational valuation, value-nya adalah benar-benar value yang tepat ya kan? Ini efficient market hypothesis. Kemudian ada teori lain, ini dari Pak Keynes, yang menyatakan ini seperti beauty contest ya kan. Ada stock speculation
Ini seperti beauty contest yang menyebabkan harga stok ini bisa berfluktuasi tanpa alasan, ya kan? Kenapa? Ya seperti kita memilih beauty contest, jika kita diharuskan untuk memilih pemenang, kalau kita memilih berdasarkan selera sendiri, tentunya akan berbeda jika kita diberi insentif ya, misalkan yang akan kita pilih nanti misalkan menjadi pemenang, maka kita akan dapat hadiah seperti beauty contest ya. Jika yang kita pilih itu akan menang atau menjadi pemenang, maka kita akan dapat hadiah. Maka ketika kita memilih, kita jadi melupakan pilihan kita sendiri ya. Kita akan mencoba memilih berdasarkan apa yang akan dipilih oleh orang-orang. Apa yang kita pikirkan akan dipilih oleh orang-orang. Sehingga ini menjadi spekulasi. Kalau kita beranggapan orang-orang memilih A, kita akan milih A. Kalau orang-orang akan milih B, kita akan milih B. Padahal pilihan kita sebenarnya C, ya kan? Nah, ini seperti ini metafora dari beauty contest ini untuk stock speculation. Kalau kita perkirakan harga saham akan naik, maka kita akan membeli sahamnya, ya kan? Ketika harga saham akan turun, kita perkirakan orang-orang memperkirakan harga turun, maka harga akan turun beneran. Terlepas dari nilai perusahaan yang sebenarnya, sehingga fluktuasi harga ini akan terjadi pada stock market. Nah, ketika terjadi fluktuasi ini akan terjadi short-term economic fluctuation, ini yang dinyatakan oleh Keynes. Sehingga dapat kita simpulkan untuk bisnis fixed investment bahwa interest rate ini akan berpengaruh. Semakin tinggi interest rate-nya, cost of capital akan naik, sehingga bisnis fixed investment akan turun. Kemudian perbaikan teknologi ya, kemajuan teknologi dan kebijakan pajak dari investment tax credit itu akan memberikan ini ya, akan memberikan insentif untuk investasi, ya kan ya. Pajak bisa juga sih melalui corporate income tax maupun investment tax credit ya. Kemudian pada boom, economic boom atau ekonomi yang sedang meningkat, ketika employment semakin meningkat, higher employment meningkat, maka MPK-nya juga akan meningkat. Ketika MPK meningkat, maka business fixed investment juga akan meningkat. Nah, yang kedua adalah residential investment. Jadi residential investment ini meliputi pembelian rumah baru ya, baik itu oleh orang yang akan menempatinya ataupun baik itu oleh orang yang akan menyewakan ya, kalau disebutnya landlord ya, orang yang akan menyewakan rumah tadi kepada orang lain. Jadi pembeli rumah itu bisa jadi untuk ditinggali atau untuk disewakan. Nah, modelnya sebenarnya terdiri dari dua, yaitu market untuk rumah yang sudah ada sekarang, ini jumlahnya fix ya, modelnya fix. Ini di sini akan menjadi ini ya, menjadi patokan dari equilibrium harga rumah. Kemudian equilibrium harga rumah ini akan menyebabkan residential investment untuk rumah yang baru. Jadi ketika harga naik, maka rumah yang baru akan dibangun. Ketika harga turun, rumah yang baru tidak akan dibangun. Jadi ada dua bagian ya, ada rumah yang telah ada dengan rumah yang akan dibangun. Ya, sehingga singkat kata yang berpengaruh terhadap residential investment ini ada tiga. Yang pertama interest rate ya, sama seperti business investment tadi. Semakin tinggi interest rate-nya, maka cost of borrowing semakin naik untuk yang membeli rumah, ya kan ya, sehingga investasi akan menjadi lebih kecil, ya kan ya. Yang beli rumah sedikit, harga turun, yang investasi akan turun, itu ceritanya lebih lengkapnya lagi. Kemudian peningkatan populasi ya, atau demand dari rumah tadi, semakin banyak orang, maka butuh rumah, maka banyak orang akan menyewa rumah atau membeli rumah yang sudah ada, sehingga harga naik akan investasi yang rumah yang baru akan menjadi naik, kan. Sehingga di sini disebut dengan menggeser investment function. Pada ekonomi yang sedang meningkat atau boom, kenaikan income akan meningkatkan demand pada rumah, ya kan ya, sehingga meningkatkan demand pada rumah, sehingga meningkatkan investasi pada residensial.
Nah, yang terakhir adalah inventory investment, barang-barang yang disimpan ya, disimpan ini karena akan dijual atau belum dipakai ya, dan seterusnya. Eh, Inventory ini jumlahnya biasanya sedikit ya, tapi walaupun sedikit ini sangat penting artinya. Kenapa? Karena inventory ini yang menunjukkan volatilitas ya, menunjukkan volatilitas pasar ya, akan ketahuan atau dimulai dari inventory ini ya. Ketika ekonomi booming maka inventorinya mengecil, ya, maka perusahaan akan meningkatkan produksinya. Ketika ekonomi sedang lesu, inventory tiba-tiba menumpuk, maka perusahaan akan mengurangi produksinya. Jadi dari sini terlihat pentingnya peran inventory. Mengapa orang memegang inventory, perusahaan memegang inventory? Ada beberapa alasan ya, ada 4 alasan di sini. Production smoothing ya. Jadi ketika penjualan sedang naik, perusahaan akan ini ya, memproduksi lebih sedikit sehingga inventory-nya akan berkurang ya kan ya. Atau ini ketika ekonomi sedang lesu atau sales sedang lesu, yang diproduksi lebih banyak sehingga inventory-nya naik. Jadi production smoothing nih, karena perusahaan nggak mungkin memecat atau mempekerjakan karyawannya secara ini ya, fluktuatif ya, produksinya harus dijaga pada level tertentu sehingga ketika penjualan naik ya inventory berkurang, ketika penjualan turun inventory akan lebih, tapi produksinya akan tetap sama ya gitu. Yang kedua adalah sebagai faktor of production ya, karena tadi berkaitan yang tadi, karena dengan inventory ini perusahaan akan bisa beroperasi lebih efisien, tidak menunggu dulu ya kan. Oh, inventory habis baru mesen, harus ada masa tunggunya segala macam ya. Ini faktor of production. Yang ketiga stock out avoidance, yaitu perusahaan biasanya jaga-jaga nih, tidak mau kehilangan kesempatan ketika tiba-tiba aja ada order ya, kalau nggak ada inventory lama bikinnya, sehingga tidak jadi orang membeli, ordernya tidak jadi terlepas. Ini seperti kita lihat orang jualan gorengan ya, nggak ada orang beli baru digoreng ya, mereka goreng dulu banyak sehingga ketika datang orang membeli langsung tinggal diberikan ya, tinggal dibungkus diberikan. Bayangin kalau nggak ada kalau nggak ada persediaan ya, nggak ada inventory-nya. Kemudian work in progress, yaitu produk yang masih belum selesai ya kan. Nah, semua produk yang belum selesai ini disebut juga sebagai inventory ya, masuk ke dalam persediaan work in progress. Ada istilah accelerator model ya kan ya, yaitu di mana perusahaan ini akan memegang inventory sebesar atau proporsional dengan level of outputnya. Semakin tinggi outputnya, maka inventory akan semakin tinggi ya kan ya. Jadi ekonomi stock of inventory atau stok dari inventory itu sebesar N, itu adalah beta dari Y ya. Beta itu parameter yang menunjukkan seberapa perusahaan menginginkan ada inventory dari sekian output ya kan ya, proporsi outputnya. Nah, sehingga jumlah inventory investment atau I itu adalah perubahan stok dari inventory atau delta N. I atau sama dengan delta N sama dengan beta kali delta Y. Nah, jadi model akselerator ini menyatakan bahwa ketika ekonomi sedang naik, ekonomi speeding up, maka inventory investment ini akan akan ikut naik ya kan ya. Ketika output sedang turun, maka inventory investment ini akan juga turun ya kan ya. Nah, ini berarti akselerator model, sehingga kita bisa lihat inventory ini akan tergantung dari outputnya. Kemudian berikutnya inventory ini juga akan tergantung pada real interest rate ya. Kenapa? Karena ketika inventory ini ada di gudang atau di tempat penyimpanan, maka ini adalah dana, yang adalah uang yang seharusnya bisa berputar atau mendapatkan hasil ya kan, mendapatkan bunga atau interest, sehingga inventory ini adalah tergantung dari suku bunga, karena suku bunga ini adalah seperti opportunity cost ya dari memegang inventory. Jadi singkatnya, inventory investment ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, sama seperti yang lain ya,
interest rate ini sangat berpengaruh terhadap investasi ya, karena ini sebagai cost, ini ya tadi ya, opportunity cost, maka semakin tinggi interest rate, maka cost of holding inventory semakin naik, maka inventory investment akan semakin turun ya kan. Kemudian inventory ini juga tergantung dari output ya kan ya, berdasarkan akselerator model tadi. Pertumbuhan ekonomi atau change in output ini akan mengubah inventory investment function. Nah, kemudian pada saat ekonomi sedang booming atau sedang meningkat, maka perusahaan akan menambah inventorinya. Kenapa? Karena takut untuk kehabisan ini ya, akan kehabisan barang sehingga kehilangan ordernya. Sehingga ketika ekonomi sedang boom, maka inventory investment akan juga meningkat. Demikian tentang investment, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.